Sambil menunggu kita bahas dulu ini kah? Kelompoknya kah? Untuk Karena bentuk waktu dan 40 menit nih. kita langsung secara akumulasi Kak Ian ini ketua. Supaya Langsung efektif waktu toh. Ini langsung ditentukan nanti yang lain tidak setuju nanti. Oh ya, ini sudah masuk ini Ibu Elvi. Ibu Elvi sudah masuk. Ibu Ermalina. Tinggal bingung cerita. tinggal Ibu Linda. Ya, bagaimana? Kita mulai saja kah? Sambil menunggu Ibu Ermalinda. Siap, kita mulai. Baik. Berarti kita pembentukan apa namanya? Pembagian tugas dalam kelompok dulu, baru kita masuk ke topiknya apa yang mau kita pilih. Yang pertama, ketua kelompoknya sepakat siapa ketua kelompok ini? Panero sudahkah? Panero. Siapa Panero? Sepakat Panero. Nah, ini suara terbanyak yang sepakat ya? Iya. Ya, sepakat. Oh ya, sepakat. Kita sepakat Panero. Kemudian ada sekretaris. Sekretaris ini cocok ibu-ibu. Biar satu. Karina. Biar lebih dekat. Ian sudah toh. Ian. Pak Ian ini apa? Oh. Saya sekretaris kah? Tapi sekretaris ibu-ibu baru bagus ini. Tidak, supaya cepat Ibu Rina. Presentasikan Ibu Rina sekretaris. Sepakat ya? Ya. Ibu Rina. Nanti baru kita ini. Saya timernya. Oke. Kemudian ibu bertiga, sisanya anggota. Siap. Oke. Jadi tadi saya sempat screenshot. Sempat screenshot tadi terkait dengan topik yang mau kita bahas. Sabar saya. Di mana screenshot? Oke. Apa? Ini dia topiknya ini. Ini. Apa kekuatan konteks sosial kultural di daerah Anda yang sejalan dengan pemikiran KHD? Yang ini mungkin ini anjing tuh. Anjing. Kamu yang datang ini. Mungkin kita sepakat. Kira-kira kita mau pilih budaya apa yang Malaka, mungkin ibu-ibu berempat yang kami orang luar toh. Tarian Likurai bagaimana ini? Atau menari juga Pak? Tarian Likurai? Pak Ian. Ya. Ini supaya dia jalan ini efektif, kita waktu singkat sekali. Ibu Rina bisa langsung ini siapkan media untuk ini presentasi. Jadi kita diskusi 3 poin itu langsung dapat intinya itu langsung masukkan di media. Kita sebentar waktu untuk presentasi dari kelompok langsung jalan. Presentasinya di rukol berikutnya. Rukol berikutnya. Oke. Saya kurang konsen. Kita hasil diskusi dulu nanti baru kita buat catatannya, catatannya saja. Oke, siap. Sampai dengan kesepakatan. Oke. Ya. Jadi kita mau pilih apa nih budayanya? Tarian Likurai. Ada 3, ada Likurai, ada menari, lalu ada ini apa Hasehawaka itu? Bidu, tarian bidu. Ya, ada Hasehawaka itu. Berarti itu masuk di tarian yang bidu itu.
Kita mungkin pilih salah satu saja. Pilih salah satu Aja. saja. Bidung. Iya, gitu. Tarian biru Iya, kan? tarian bidung. Oke. Mungkin kita juga agak senen-senen ke kelompok sebelah, jangan sampai mereka juga bidu ini. Mereka pilihnya bidu atau likurai. Kalau bisa kita likurai saja. Ya, likurai. Likurai. Jadi sepakat ya? Sepakat, Iya, sepakat. Ini saya yang jadi moderator. Oke. Nah, lanjut. Oke. Kemudian sudah sepakat yang itu. Kemudian pertanyaan yang kedua, Nomor 2. bagaimana pemikiran KHD dapat dikontekstualkan sesuai dengan nilai-nilai luhur kearifan budaya daerah yang menjadi penguatan karakter murid sebagai individu sekaligus sebagai anggota masyarakat pada konteks lokal sosial budaya di daerah Anda. Jadi ini kira-kira pemikiran KHD yang dapat dikontekstualkan dengan tarian likurai tadi, apa nilai-nilai luhurnya? Ya. Mungkin ini teman-teman ini bisa beri gambaran sedikit tentang makna atau nilai dari tarian likurai itu sendiri, itu Kabupaten Malaka itu seperti apa sih? Artinya jujur saya bahwa saya ini dari Flores Lembata, jadi kurang terlalu mendalami makna dan nilai dari tarian likurai itu. Supaya kita hubungkan dengan nilai-nilai dari pemikiran ini Ki Hajar Dewantara. Oh ya, betul. Berarti mungkin salah satu dari ibu berempat yang bisa jelaskan makna dari tarian likurai ini apa sebenarnya, supaya nanti kita bisa cocokkan dengan nilai-nilai luhur dari pemikiran KHD. Mungkin ibu siapa yang bisa? Ibu Linda kah? Ibu Linda atau Ibu Elvi? Juga orang pendatang, tapi saya bisa ini. Makanya untuk ini tarian likurai ini biasanya digunakan untuk menyambut tamu atau tamu yang kayak misalnya orang yang adat atau apa, acara-acara adat begitu. Terus biasanya ada kunjungan-kunjungan itu biasanya gunakan yang tarian likurai itu untuk menyambut orang tersebut atau orang-orang yang pendatang maksudnya. Itu yang menurut ya, betul. Ya, saya juga baru baca orang pendatang juga ternyata. Kita sama, berarti 3 orang pendatang ini, mungkin ini Ibu Rina kayaknya bisa. Baik, ini kalau yang memang saya juga aslinya memang bukan dari Malaka. Oh ya. Nah, cuman maksudnya saya dari kecil kan di Atambua juga, barusan pindah ke Malaka, tapi saya sedikit tahu, artinya dengar lah dari penjelasan orang-orang tua dulu, katanya makna dari tarian likurai ini dahulu dibuat karena untuk menyambut kemenangan dulu orang-orang yang berperang, mereka pulang dan menang dan disambut dengan tarian likurai tersebut. Itu yang saya tahu dari makna sejarahnya saja. Tapi tidak tahu nanti kalau sekarang tuh lebih ke menyambut tamu-tamu atau orang-orang yang datang berkunjung ke daerah Malaka mungkin. Itu dari saya. Oh ya, baik. Berarti itu anggap saya tarian penjemput untuk setelah perang, mungkin menang baru jemput, karena kegembiraan untuk menyambut kemenangan. Ekspresi kebahagiaan. Tarian kebahagiaan ya, ekspresi kebahagiaan. Ekspresi kebahagiaan. Dan ada sekarang yang tidak tahu dari itu lagi, mungkin bisa tahu. Oh ya. Mungkin sekarang sudah lebih kepada tarian penjemputan untuk orang-orang tamu ya. Sekarang dijadikan. Kalau bisa dicari juga dengan punya pengertiannya itu seperti apa, karena kalau untuk itu kita sudah tahu itu pengertiannya seperti apa, tapi untuk kita punya ibu fasil pasti belum paham tentang itu. Jadi kita siapkan memang pengertian dari likurai itu, lalu untuk likurai itu kita biasanya gunakan untuk apa, kita cari memang.
Oke. Oke, Itu oke. kan berkaitan dengan alat-alat dong toh, Iya, alat-alat perlengkapan, apa yang kita pakai alat-alat perlengkapan. perlengkapannya itu. Mungkin nanti kalau nilai-nilai luhur itu kayaknya kita nanti bisa budayanya itu kita kaitkan dengan P5 kan, P3, profil pelajar Pancasila itu. Kira-kira dari tarian Likura itu apa saja? Misalkan nilai ketakwaan kepada Tuhan yang Maha. Kalau untuk nilai Kemudian budayanya itu ucapan syukur. Kalau dengan P5 kita kan profil pelajar Pancasila itu ada gotong royong, mandiri, kreatif, kemudian mandiri. kebinekaan global. Iya. Itu kayaknya kita nanti kaitkan Gotong dengan itu, royong. pemikiran-pemikiran kayak itu nanti kayak sampai ke situ. Kira-kira dari tarian Likura itu yang dia masuk pasti gotong royongnya ada, kerjasama di situ. Ya, Ya, pasti. kayaknya. Kemudian apalagi mandiri, kreatif. Nah, kreatifnya masuk nilainya. Kemudian berkebinekaan global kayaknya tidak masuk gitu. Bernalar kritis. Mau kita bahas satu-satu. Bernalar kritis masuk kakak, karena dia punya gerakan itu mengikuti ini irama gerakan tariannya itu, polanya itu. Jadi gerakan kaki tangan itu dia sesuai dengan irama, jadi dia harus kritis. Bernalar kritis artinya kalau salah tangkap dia punya irama berarti salah gerakan. Oh iya betul, karena di situ butuh apa ya, konsentrasi tinggi juga karena ada selain dia musik dia juga menari. Ya, ada Jadi berapa itu pola ada, memang. Kalian Likura itu kan ada ya berapa pola. betul, pola betul. Jadi mungkin bernalar kritis di situ dibutuhkan ya. Iya. Jadi ini sudah ada gotong royong, bernalar kritis, kreatif pasti masuk kreatif. Ya. Kemudian dia hubungannya dengan apa? Ketakwaan ini. Beriman dan berdasar Agaman. Biasanya dipakai juga atau tidak Likurai misalkan di dalam gereja begitu, ada atau tidak? ada di Ada ya, pakai, Kak? Pak. Ada. Tarian ucapan Gereja. syukur, Pak. Oh berarti masuk juga, berarti sudah 4 nih. Iya. Kemudian berkebinekaan global ini Kan global. Ya ragam-ragam Dia budaya. dia bisa kolaborasi tuh ini tarian ini. Dia bisa Ya, ragam-ragam dimodifikasi tuh. budayanya. Oh ya. bisa modifikasi begitu, ambil dari Iya, bisa. Bisa sekali. Kalian Likura ini bisa dimodifikasi. Bisa di Likurai bisa tarian digabung kreasi. Ragam-ragam bisa gabung Likurai sekalian dengan ATB, sekalian dengan menari, gabung jadi satu. Itu yang disebut tarian kreasi. Oh ya, Betul. berarti masuk juga ya, Masuk. berkebinekaan global. Kebinekaan global. Kemudian yang Gotong royong. sudah masuk, sudah gotong royong pasti. Gotong royong tadi sudah. Kerjasama. Karena ini kan dia, kalau mandiri yang terakhir Kalau mandiri. 6 toh. Iya, ada 6. Kalau mandiri Keimanan bertakwa masuk, gotong royong masuk, kreatif masuk, bernalar kritis masuk, berkebinekaan global masuk. Kemudian yang terakhir ini mandiri kayaknya masuk. Karena masing-masing kan. Karena setiap personil itu kan dia kalian Likura ini kan 10 sampai 11 orang. Setiap personil itu kan dengan peran masing-masing. Ada yang itu yang laki-laki. Laki-laki itu kan dia tidak bisa menggantikan peran perempuan kan.
Iya. Demikian sebaliknya. Oh iya, betul. Jadi punya peran masing-masing ya. Ada Iya, ini yang betul. punya peran masing-masing. Oke, bisa. Itu masuk semua ini. Iya. Iya, masuk semua. Baik. Kalau begitu kita di sini harus sepakati satu kekuatan pemikiran KHD yang menebalkan laku murid di kelas atau di sekolah yang sesuai dengan konteks lokal sosial budaya di daerah Anda yang Anda terapkan. Jadi kita sepakati satu nih dari beberapa pemikiran, itu satu kekuatan pemikiran yang menebalkan laku murid di kelas atau sekolah yang sesuai dengan konteks lokal sosial budaya di daerah yang Anda ini. Coba ini maksudnya bagaimana, coba kita diskusikan yang ini. Mungkin dari beberapa nilai yang tadi kita hubungkan itu, pemikiran nilai KD punya dengan nilai dari Likurai tadi, mungkin kita mau ambil satu, begitu kan maksudnya? Kita ambil satu untuk kita terapkan di dalam kelas, kan? Iya, satu kekuatannya. Satu Yang kekuatan. paling Kalau menurut saya dari beberapa poin tadi yang disampaikan itu, yang benar-benar dia istilahnya kearifan lokal, yang nilai dari kearifan lokal yang dia bisa diterapkan dalam kelas karena dia itu sebenarnya sudah ada dalam diri setiap siswa itu. Menurut saya itu gotong royong, kebersamaan itu. Jadi mungkin itu yang karena setiap anak ini kan kalau omong tentang nilai tarian Likurai maupun dalam kehidupan sehari-hari, gotong royong ini kan nampak sekali. Melakukan sesuatu mereka selalu bersama-sama dan sebagainya. Mungkin itu yang mungkin menurut saya mungkin kita maksimalkan di dalam kelas. Atau bagaimana teman-teman? Ya. Jadi mungkin lebih nampaknya nanti bisa diterapkan di kelas, yaitu kolaborasi tadi ya, gotong royong. Iya, kolaborasi. Perlu Kolaborasi. lebih kita tekankan di situ. Kan tadi bahwa di dalamnya ada tarian dan itu. Kita Tuhan itu suara. Ya, tadi mungkin Pak Paul dari Ibu Fasi punya mungkin. Laptop, tapi masih tersambung saya ke laptop ini, masih tersambung ke kelas sebelah. Oh, masih gabung. Mereka ambil apa Ibu? Kita langsung ini memang. Pak Ian, waktunya tadi 40 menit, sekarang tinggal berapa menit kita bisa maksimalkan? Tinggal 15. Oke. Teman-teman sepakat sudah nilai apa yang mau kita ini apa? Tapi kita Pak, terapkan di pertanyaan dalam yang kelas. ketiga tuh maksudnya pemikiran tuh yang kita hubungkan Pak, maksudnya saya kayak belum mengerti itu pertanyaan. Oh ya, pertanyaannya apa kekuatan konteks yang saya tangkap dari maksud tugas ini, mungkin kita pilih salah satu budaya atau kultur di Malaka yang punya kekuatan, yang punya ini dengan ada kontekstual dengan pemikiran dari KHD. Kemudian itu lebih kepada nilai-nilai luhurnya toh. Jadi di situ dia minta kira-kira kita pilih salah satu kearifan lokalnya apa. Maka kita pilih tadi tarian. Sekarang dari tarian Likurai itu kira-kira nilai-nilai yang menunjukkan bahwa itu hasil dari pemikiran Ki Hajar Dewantara, kan ujung-ujungnya bahwa anak itu diharapkan ada 6 ini tadi, 6 nilai ya. 6 nilai-nilai. Profil pelajar Pancasila itu. Ya. Mungkin kalau saya tangkapnya seperti itu. Kalau ada pendapat lain bisa bisa kita sharing seperti itu. Kemudian kan tadi kita sudah bahas bahwa 6-6-nya itu masuk berkaitan dengan tarian Likurai. Nah sekarang dari 6 itu kita harus pilih satu yang lebih apa maksudnya di sini? Yang lebih kuat dengan pemikiran, lebih berakar lah.
Iya, maksudnya seperti itu. Berarti Yang cocok juga dengan eh, perilaku atau laku murid di kelas atau sekolah. Betul, betul, betul. Oh, berarti yang kita pilih itu yang gotong Terus royong ya, sudah tarian sudah tahu iya, disampaikan oleh Pak Nero itu. Karena yang untuk tarian yang kita pilih Likurai itu juga kan itu kelompok. Jadi itu mereka kerja sama. Tidak mungkin Likurai satu orang saja. iya, betul, betul. Ibu Ibu Linda masih masih ini di sebelah. Tadi saya sempat masuk, kan saya masuk ulang terus karena tidak tahu lagi saya punya laptop itu kenapa kok. Oh ya, maksud saya kita ini supaya jangan sampai sama mereka juga tarian Likurai seperti itu. Tidak. Tidak ya? Oh, Oke, berarti kita sepakat sudah ya, Pak Nero? iya, saya sepakat Dan sudah. Oke, teman-teman. sepakat sudah, sepakat. Kita sepakat itu, kemudian nanti kita bisa buat lagi PowerPoint-nya, PPT-nya. Kita menceritakan tentang tadi, mungkin yang pertama latar belakangnya. Jadi nanti bisa Latar Ibu Rina belakang bisa tulis tarian latar Likurai. belakang asal usul munculnya tarian Likurai ini, kemudian nilai-nilainya, kemudian pemikiran KHD yang masuk di situ itu apa. Kemudian nanti kita jabarkan. Iya. Ini dari saya, maksudnya pemikiran KHD itu kita langsung definisikan dia punya pemikiran yang lebih pastinya itu yang mana yang langsung berhubungan dengan nilai gotong royong itu, maksud saya coba langsung di Oh kalimat ya, gitu kan supaya lebih spesifik toh, betul. yang saya mengerti untuk yang nomor 3 itu. Ini kayaknya kita harus cari tahu dulu ini. Tapi temunya di penghujung jalan. Punya pemikiran KHD yang mana kan dia punya pemikiran kan banyak toh, kita pilih Iya. salah satu yang pas begitu yang kita mau pikiran ambil. budaya Kamu pemikiran yang itu kah yang apa? Benih-benih Yang ada itu hubungannya, budaya maksudnya yang yang tadi kan kita pilih gotong royong, ini maksudnya yang ada hubungannya dengan itu. Pemikiran yang mana yang pas nih? oh Kodrat alam, kodrat zaman ini kok. kodrat Kalau Jangan. kodrat anak alam, kodrat zaman masuk kakak. untuk pengertiannya itu yang ini apa? Benih-benih apa? benih tumbuh jagung Nah, itu kan ini benih apa tumbuh penerus bangsa. Jadi kita membimbing, menuntun anak itu yang tadinya tarian Likurai yang anak tidak mengerti kan, kita bimbing, tuntun mereka sampai atau latih mereka sampai mereka bisa. kalau saya itu apa yang kemarin dibilang itu bahwa anak itu lahir sudah seperti selai kertas yang sudah ada tulisan sepenuhnya, tinggal kita membentuk mereka dari budaya kita itu kan dari KHD-nya seperti itu toh, anak lahir apa sebagai selai kertas yang sudah ditulis sepenuhnya atau bagaimana, jadi tinggal kita apa bimbing mereka untuk ini toh Ngerti? atau bagaimana. Kita bisa bentuk watak karakter mereka, kita tinggal membentuk watak karakter mereka saja. KHD pemikiran KHD. Berupa kan bisa bersama. Itu tuh yang persemaian benih-benih. Coba kita baca kembali itu materi yang kemarin dibagikan tuh, terus kita lihat yang paling pas, maksudnya konsep-konsep dari pemikiran KHD yang paling pas, maksudnya kita baca kembali, coba kita lihat sama-sama.
Gotong kalau royong ini kepada saya kerjasama. saya baca yang pemikiran KHD ini ya. Pendidikan Ya. adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. KHD memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapainya. Pendidikan dapat menjadi ruang berlatih dan bertumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diteruskan atau diwariskan. Berarti yang ini sudah itu tahu kedua itu. benih-benih itu. Coba yang Tempat- kedua tuh Ibu baca ulang coba Ibu yang kedua tuh. Ya, Pemikiran yang kedua dari KHD itu tadi apa Ibu baca ulang coba. KHD memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapainya. Pendidikan dapat menjadi ruang berlatih dan bertumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diteruskan atau diwariskan. Jadi prinsipnya itu teman-teman, ini yang tadi kita omong itu, misalnya gotong royong, itu kan salah satu bagian dari penanaman budi pekerti, Pak. Itu kan pemikiran Iya. KHD. Iya, ya. Di sini Ya. saya coba lihat. Kita jangan terlalu pikir rumit-rumit. Takutnya Saya tidak sudah halus lihat ini. tadi. Kan gotong royong kita pilih tadi toh. Iya. Iya. Nah, gotong royong di sini nanti diterapkan untuk di sekolah itu disiplin positif kita pilih. Iya. Betul. Disiplin positif. Disiplin positif menumbuhkan budaya positif di sekolah. Jadi budaya positif ini contohnya biasanya kita ada namanya apa, budaya positifnya itu Jumat bersih, ada tau Jumat bersih gotong royong. Jumat bersih. Iya. Jumat bersih masuk. Selain itu gotong royong apa yang budaya positif yang muncul apalagi dari saat diskusi kelas itu semuanya aktif. sabar ya. Ya, tidak Mungkin kayak bekerja sama untuk menghasilkan suatu karya atau apa gitu kan. Iya. Artinya dia punya fokus kebersamaan atau gotong royong itu bisa di dalam, kan dia kan ada 3 kegiatan ini, intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Kalau kita penekanannya itu tuh di kerjasama atau gotong royong tadi, maka dia harus masuk ke 3 tadi itu, tidak ke kelompok kegiatan tadi itu, ini intra, ko, dan ekstra, begitu. Iya. Oh ini saya ada coba cari literatur terkait dengan tugas ini. Mereka di sini yang pertama itu kekuatan konteks sosial kultural yang ada di daerah itu yang sejalan dengan pemikiran KHD. Itu sudah masuk kita punya tadi. Itu apa? Pikiran KHD kan dari yang dikurai tadi ya. Pendidikan dapat dijadikan ruang berlatih tadi kan. Bagaimana? Mama, bikin matukan. Kalau di sini yang saya dapatkan mereka bisa cantumkan situ beriman dan bertakwa, kemudian gotong royong, toleransi, peduli lingkungan, kekeluargaan, jujur. Itu kekuatan konteks. Nah, itu semua. Tapi kita pun sudah pas ya. Kita pun tadi pas itu. Iya. Kita sepakat sudah. Sepakat yang itu sudah tuh yang tadi. Tapi yang nomor 3 ini, nomor 3 kita harus pikir lagi. Sepakati satu kekuatan pemikiran KHD yang menebalkan laku murid di kelas atau sekolah Anda sesuai dengan konteks lokal, sosial, budaya.
berarti kita pilih menumbuhkan budaya positif tadi ya di kelas. Budaya positif berarti Salah satunya budaya positifnya kita adakan Jumat bersih, kemudian apa yang kegiatan-kegiatannya bergotong royong itu untuk Ada menumbuhkan budaya positif. kegiatan keagamaan misalnya, nah, gereja. Oh ya, masuk juga itu betul-betul. Begini Pak, atau mungkin kita perincikan memang misalnya yang tadi Pak Nero bilang ko intra, ko dan ekstranya itu masing-masing kita berikan penjabaran contoh-contohnya atau bagaimana? Langsung atau Dari 3 Oh itu bisa. Kita tulis langsung tulis. maksudnya Intranya apa begitu? ya, misalnya intranya nilai gotong royongnya seperti apa, anak-anak melakukan apa. Kalau intra itu berarti dalam konteks ini pembelajaran pada siswa itu kan dia penekanan di situ diskusi kelompok, kolaborasi dalam diskusi kelompok sampai dengan presentasi. Oh ya, tulis memang pelan-pelan. itu. Intranya itu pembelajaran. kolaborasi Sorry. diskusi kelompok sampai pada presentasi. Bisa misalnya berdiskusi kelompok ya. Iya, Kelompok sampai presentasi. Budayanya, oke. Berikut. Ko-nya. Kurikulernya P5-nya bisa apa biasanya? Kurikuler kan berkaitan P5 ya. Ya. Salah satunya. Itu biasanya mereka kelas misalnya fase E kan P5 ini kan hukumnya wajib ya kan. Berhasil dengan tidaknya P5-nya itu kan tergantung dari kolaborasi anak-anak bersama dengan Bapak Ibu guru. Itu bagaimana Pak ya? sabar ya. Atau mau lebih konkret lagi kan? Masalah yang saya tangkap di sini maksudnya ini sudah jadi budaya toh. Kira-kira kegiatan apa yang membudayakan anak itu untuk masuk kepada nilai-nilai ya. Ini apa itu? Oh iya. Berarti dia kayak semacam menjadi sebuah kebiasaan ya. Kalau bicara kebudayaan itu satu kebiasaan. Nah. Dia harus kebiasaan. Contohnya di sini mereka punya di sini yang saya lihat dari literaturnya itu ada Jumat berbagi, ada sekolah bebas sampah, kemudian ada kegiatan budaya 5S, kemudian Rabu Nyunda, begitu dong. Ini contoh. Anjing terlalu banyak. Kita kembali ke konteks sekolah sudah. Jadi kita tetapkan artinya dia tidak boleh keluar dari program sekolah atau ini barang. Ya betul, yang sudah kita lakukan. Yang menumbuhkan budaya positif. Iya, disiplin positif. Bakti sosial itu sudah pasti. Menyuruh anak membuang sampah pada tempat. Satu lagi kita biasanya kalau ada orang tua siswa yang meninggal, biasanya kan ada kumpul uang, biasanya begitu ada ya kita. Itu istilahnya apa itu? Iya. Ini apa? Sekolah turut bela siswa. Iya. Karela. Betul. Sumbangan apa namanya itu? Sumbangan ke apa ya? Sumbangan duka. Sumbangan duka. Biar kita ambil saja satu atau dua dulu supaya sebentar kita ini nanti baru dapat pencerahan dari Ibu. Ambil 3 saja. Ambil tiga. Jumat bersih, kegiatan yang berkaitan dengan apa itu sosial kemasyarakatan, kedukaan tadi, dengan kegiatan keagamaan, kebersamaan kegiatan keagamaan.
seperti tanggung kos. Oh ya, Itu betul. kan kita kan rutin. Iya, iya. Ya, betul. Kita kan rutin, kita selalu mendapat bagian itu. Bersih. Tanggung kor. Oke, fokus di 3 itu, Su. Ya. Fokus di 3 supaya kita. Berpartisipasi dalam kegiatan. Ya. Jadi intinya kita punya itu budaya positif ya. Iya. Iya. Menumbuhkan budaya positif di sekolah. Nah, itu kita punya program yang menebalkan laku murid dan karakter murid itu kita pilih itu. Menumbuhkan budaya positif di sekolah. Di sekolah. Kemudian yang pertama budaya itu tarian likurai tadi. Ya. Jadi nilainya gotong royong, kemudian ada kreativitasnya, kemudian ada bernalartis dan Kritis. Berkebinekaan global dan. Oke, kita sepakat itu sudah ya? Iya. Oke, sepakat. Kita sepakat. Oke. Kayaknya waktunya sudah selesai 40 menit. Tadi kita masuk di sini jam 4:05 kalau tidak salah. Oke, poin diskusinya sudah. Terus ini berikutnya. Ya. Sudah itu saja. Kita sudah sepakati tadi toh. Terakhir itu menerapkan budaya, menumbuhkan budaya positif di sekolah. Oh iya, bilang foto-foto kelompok kita. Ada yang sudah foto? Foto yang kemarin. Foto yang screenshot. Kelompok, foto kelompok. Screenshot kita punya kelompok. Terus nama anggota. Nanti sebentar mau tulis nama-nama anggota, kirim di Ibu Fasil. Slide ini. Oh, Pak Yulianus tolong. Saya sudah screen. Oh, ya. Tinggal tulis saja. Itu yang nanti yang Ibu Fasi sampaikan tadi nanti di PPT-nya. Di PPT-nya itu halaman depan itu ketuanya siapa, Fotonya. sekretarisnya. Dia punya tugas. Itu kirim foto. Nanti kirim foto ke ini sekretaris untuk sekretaris yang Tadi nama-nama kelompok dan sekalian yang kita punya foto di foto screenshot di Ibu. ini saya sudah screen. Nah, itu. Nama lengkap semua tuh yang dipakai ini. Iya, Iya. sudah itu namanya. Oke, berarti Lengkap. sudah. Atau mau ini tadi kurang jelas sekali lagi supaya bisa kasih dekat wajah lagi Ibu Linda dengan Ibu Elvi supaya saya screenshot ulang. Soalnya pakai HP ya. Pakai HP. Hitung Pak, jadi kita ada agak. Oke. Saya foto ulang. 1, 2, 3. Satu senyuman terbaik itu. Oke, sudah. Oke, baik. Ini nama jelas. Ya. Pak Ian, Ya. mungkin kita punya diskusi kelompok sesuai dengan ini tadi sudah disepakati di awal bahwa 40 menit. Itu sudah pas. Mungkin berikutnya kita minta Ibu Fasi untuk Masuk kembali ke rumah sana. Ya, untuk selanjutnya arahan selanjutnya seperti apa? Apa setelah diskusi ini kita kembali ke room 1 tadi atau bagaimana? Ibu Fasi mohon izin. Baik, selamat sore Ibu. Kami bisa kembali ke ruang utama, Bu. Diskusi sudah selesai, Bu. Apa sudah selesai? Sudah, Bu. Sudah, Bu.
Kalau sudah boleh utama, tapi usahain dulu ya, karena kelompok A sepertinya belum selesai. Oke, siap Bu. Baik, baik. Mungkin kita punya sudah yang tadi mau tulis itu mulai atur sudah supaya sambil menunggu yang kelompok sebelah. Selesai kan? Saya sudah konsep sudah tadi. Kan tadi dia punya nilai itu Ya, proses Dari saya diskusi, hasil kelas diskusi. sebelah itu apa? Nah, tadi Ibu dengar tuh dompung apa? Eh, jangan nanti aduh. Sampai sama toh. Kembali 4 kali begitu karena sampai ini saya mau masuk di mana saya kelompok dong ini. Jadi nanti sebentar nih kita gabung, kita menyampaikan hasil diskusi atau bagaimana? Coba tanya. Jadi nanti sebentar baru diarahkan toh saat kita gabung. Kita gabung saja Jadi Ibu dulu. Sek siap-siap. Ya, sebentar. Kita sampaikan saja. Siap saya Bu Sekretaris. Nanti baru siap. kita dapat Itu adanya. penerangan dari Ketua perintah sebelah. jelas. Makanya Pak Ketua sudah dengar toh tadi. Jadi Pak Ketua tinggal sampaikan saja. Ibu Tek tulis memang. Saya tulis nanti tinggal baru saya bantu-bantu. Oke, kita bergabung ke ruang sebelah sudah, teman-teman. Tetapi harus, Oke, baik. Berarti kita tutup. Ah. Kita tutup supaya masuk ke sebelah. ya. Oke. Karena kita kembali bingung nih bagaimana. Keluar saja Ibu. Keluar itu masuk kembali ke rumah. Oke deh.